Suami sedang bersiap untuk berhubungan intim dengan istri muda. Namun kondom yang ada di laci sudah habis. Mereka mengira malam ini bisa tenang dan beristirahat. Namun istri dengan bersemangat memberitahu suami bahwa tidak masalah. Tak disangka, suami tiba-tiba berubah pikiran. Ternyata dia curiga istrinya mungkin telah mengkhianatinya. Karena 3 jam yang lalu, pria itu baru saja pulang setelah 2 tahun dinas. Dia melihat istrinya keluar dari kamar dengan pakaian yang tidak rapi. Awalnya pria itu tidak berpikir banyak, karena hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Pria itu sengaja membeli kalung untuk diberikan kepada istrinya sebagai hadiah. Karena pria itu sudah lama tidak bertemu istrinya. Dia ingin berhubungan intim dengan istrinya dengan baik. Namun istri mulai sengaja menghindar. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia harus mandi air panas terlebih dahulu. Namun, istri baru saja pergi. Pria itu menemukan jam tangan pria di sofa. Dia segera menyadari ada yang tidak beres. Maka suami melanjutkan mencari petunjuk lain di sofa. Tak disangka, dia benar-benar menemukan sehelai rambut pria. Dan dia sudah 2 tahun tidak pulang ke rumah. Rambut ini jelas bukan miliknya. Saat dia merasa gelisah, dia menemukan sebuah kalung. Jelas benda ini juga tidak seharusnya ada di rumah. Maka dia ingin melihat apakah ada petunjuk lain di dalam kamar. Namun dia menemukan sisa-sisa makan malam dengan lilin di atas meja. Saat itu, suami merasa seolah-olah dirinya dikhianati. Saat dia ingin mempertanyakan istrinya yang baru saja mandi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Suami berniat masuk untuk memeriksa. Namun dia dihentikan oleh istrinya. Dia bertanya padanya apa yang terjadi. Namun suami sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikan istrinya dan langsung masuk ke dalam kamar. Namun, ia menemukan anak laki-lakinya berdiri di dalam ruangan. Dan ia juga mendengar dari mulut anaknya. Ternyata kalung di tangannya dibeli untuk anjing peliharaan. Dan ini membuat pria itu langsung merasa lega. Kemudian ia mengangkat anaknya ke ruang tamu. Memberikan hadiah yang sudah disiapkan sebelumnya kepada anaknya. Namun, anaknya berkata, "Tapi, Papa, saya sudah punya Ultraman ini." "Kapan Mama membelikanmu ini?" "Paman yang datang ke rumah hari ini yang membelikan saya. Dia juga membeli banyak makanan enak. Bukankah ini suplemen untuk ibu hamil? Kenapa kamu mulai makan irisan Houghton?" Istrinya sedang berpikir bagaimana cara membela diri. Tak disangka, perutnya yang tidak bisa dia kendalikan. Ia berlari ke kamar mandi dan mulai muntah. Pria itu segera mendekat untuk bertanya, "Istriku, ada yang tidak nyaman?" Istrinya berbohong bahwa penyakit lambungnya kambuh lagi. Memikirkan bahwa dia baru pulang ke rumah setelah 2 tahun. Pria itu langsung merasa bersalah kepada istrinya. Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai suami, dia segera berlari ke apotek temannya untuk membeli obat mah untuk istrinya. "Kakak iparmu ya?" Dia merasa tidak enak badan. Dia terus-menerus mual. "Mual. Selamat, Saudara Tianchi. Selamat untuk saya. Istrimu hamil. Saya seharusnya tidak mengucapkan selamat padamu." Pria itu langsung terlihat bingung setelah mendengarnya. Dia sendiri sudah 2 tahun tidak pulang ke rumah. Istrinya hamil bagaimana ini? Saat itu, temannya memberitahu pria itu lagi. "Istrimu kemarin juga datang untuk membeli tes kehamilan dan irisan Houghton." Mitos ngidam asam berarti anak laki-laki, ngidam pedas berarti anak perempuan, pasti ini bayi laki-laki gemuk. Kata-kata temannya membuat pria itu mundur dengan ketakutan. Mengingat setiap gerakan istrinya sebelumnya, pria itu semakin merasa ada yang tidak beres dengan istrinya. Dia berlari pulang dengan gila-gilaan. Namun dia menemukan suplemen di meja sudah tidak ada. Pria itu yakin istrinya benar-benar menyimpang dari jalur. Untuk menguji istrinya lebih lanjut, dia sengaja meminta istrinya untuk meminum obat lambung di depannya. Karena dia tahu bahwa wanita hamil tidak boleh sembarangan mengonsumsi obat. Jika istrinya benar-benar hamil, maka dia pasti tidak berani meminumnya. "Sayang, aku baik-baik saja. Tidak serius." "Ah, jadi kamu tidak ingin makan? Atau kamu takut untuk meminumnya? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apakah kamu meragukanku? Aku tidak melakukan hal yang salah. Apa yang membuatku tidak berani meminumnya?" Melihat istrinya begitu cepat meminum obat itu, pria itu bahkan berpikir dia salah paham tentang istrinya. Namun, keesokan harinya, istrinya berbohong bahwa dia pergi ke kantor untuk rapat lembur. Bahkan tidak sempat sarapan, pergi dengan terburu-buru. Namun, pria itu berpikir, di akhir pekan seperti ini, pekerjaan apa yang harus dilakukan di rumah? Bahkan dia tidak membawa komputer sekalipun. Pria berpikir bahwa istrinya pasti pergi mencari pria itu. Jadi, dia berpura-pura pergi ke kantor untuk mengantarkan komputer kepada istrinya. Namun, dia justru mendengar dari resepsionis, "Hari ini di kantor sama sekali tidak ada rapat yang akan diadakan." Ternyata dia berbohong padaku. "Jadi, apakah kamu tahu dia sekarang di mana?" "Dia menemani bos pergi ke rumah sakit bersalin." "Apa yang baik, Liu Wanting? Kamu lembur sampai ke rumah sakit bersalin, kan?" Saat itu, pria tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia segera bergegas ke rumah sakit bersalin. Tak disangka, dia melihat istrinya berpelukan dengan seorang pria asing. Marah, dia langsung ingin menghampiri dan mengungkap pasangan ini. Namun, perawat menghalanginya. Dia mengatakan bahwa tanpa nomor pendaftaran, tidak bisa sembarangan masuk. Saat itu, pria melihat rekam medis di tangan perawat. Dia mendekat dan merebutnya. Setelah melihat dengan seksama,
Ternyata itu adalah nama istrinya. Saat perawat ingin merebut rekam medis itu kembali, tiba-tiba menerima telepon dari ruang perawat. Halo, Direktur. Pasien yang baru saja membuat janji dengan Anda untuk dokter spesialis. Sudah masuk. Seharusnya pasangan suami istri. Jika kondisi fisik wanita memungkinkan, hari ini bisa dilakukan operasi. Baik, istri. Apa yang kamu katakan? Operasi. 2 orang yang baru saja masuk. Benar. Iya. Operasi apa? Lihat ke atas. Klinik aborsi. Tentu saja yang dilakukan adalah operasi aborsi. Aborsi. Baiklah, Liu Wanting. Aku bekerja keras di luar. Sementara kamu di sini berkeliaran dengan pria liar lainnya. Begini sudah cukup, kan? Cepat biarkan aku masuk. Jika kamu terus begini, aku akan memanggil keamanan. Keamanan. Biarkan aku masuk. Keamanan. Biarkan aku pergi. Biarkan aku masuk. Biarkan aku pergi. Ingin masuk? Ya. Saya punya solusinya. Apa yang bisa kamu lakukan? Hasil USG menunjukkan janin berkembang dengan sangat baik. Sudah 6 minggu. Apakah kalian benar-benar sudah mempertimbangkan? Sudah dipertimbangkan. Anak ini, kita tidak bisa memilikinya. Liu Wanting, sepertinya kamu benar-benar hamil dengan anak orang lain. Apakah kalian tidak mau mempertimbangkan lagi? Bagaimanapun juga, aborsi memiliki dampak yang sangat besar pada tubuh. Bagaimanapun, ini juga adalah kehidupan yang nyata. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu seperti ini, tidak bisa menghargai saya. Apakah kamu bisa menghargai Yang? Tapi kamu juga seorang ibu sekarang. Membiarkan kita menggugurkan janin yang berkembang dengan baik. Kami benar-benar tidak menyarankan itu. Anak ini, kami benar-benar tidak bisa memilikinya. Saat itu terlalu terburu-buru. Tapi tidak bisa hanya karena satu anak. Menghancurkan 2 keluarga. Kamu benar-benar membuatku jijik. Jadi, jika begitu, anak ini, benar, anak ini, bukan anak kandung suamiku. Dokter, saya mohon Anda untuk menjaga kerahasiaan ini. Jika hal ini sampai bocor, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa di perusahaan. Jika demikian, maka tanda tangan ini. Liu Wanting,